Halo Slur, balik lagi dengan Bad Review. Kali ini saya akan meneruskan cerita anime Yosuga no Sora. Anime ini bercerita tentang saudara kembar yang ditinggal orang tuanya akibat kecelakaan dan akhirnya memutuskan pindah dari Tokyo dan tinggal di desa. Berawal dari kepindahan ke desa, kisah romansa antara Haruka dan Sora mulai terjalin. Jika kalian ingin tahu cerita sebelumnya, sebaiknya kalian lihat episode sebelumnya agar tidak kebingungan ya cuk. Link sudah ada di deskripsi di bawah. Yuk langsung saja masuk ke intro. Di awal cerita, Haruka yang sedang tidur terlihat kaget saat mendengar Sora berteriak. Seketika Haruka berlari untuk menghampiri Sora. Saat membuka pintu kamar, Sora terlihat menampar Haruka, sehingga membuat Haruka terjatuh dan menahan kesakitan. Ternyata yang membuat Sora menjerit karena nyamuk. Haruka dan Sora yang berada di meja makan. Seketika Sora menanyakan seragamnya kepada Haruka. Sontak Haruka menjawab bahwa seragamnya belum jadi dikarenakan bentuk penyesuaian yang lama karena tubuh Sora yang sangat kecil. Seketika Sora terlihat marah saat mendengar perkataan Haruka. Di sisi lain terlihat Nao sudah berada di depan rumah Haruka. Terlihat Nao ingin mengetuk pintu, tetapi mengurungkan niatnya. Dan akhirnya Haruka pun membuka pintu. Ternyata Nao memberikan bingkisan dari ibunya. Setelah menerima bingkisannya, Nao pun langsung pergi meninggalkan Haruka. Dan tak lupa Haruka mengajak Nao untuk berangkat bersama. Terlihat Haruka sedang memperhatikan Nao dari jendela kelasnya. Tiba-tiba Ryohei menghampirinya dan mengajak ke atap gedung. Terlihat Ryohei sangat bersemangat saat ada pelajaran berenang. Tetapi Haruka terlihat tidak tertarik sama sekali. Seketika Haruka ingin pergi, tetapi Ryohei mengeluarkan senjatanya untuk mengintip. Dan akhirnya Haruka pun tertarik. Mata Haruka pun tertuju kepada Nao. Terlihat Haruka keceplosan saat berbicara dengan Ryohei. Seketika Haruka teringat masa di mana dirinya pernah merasakan serabi lempit dan buah kembar Nao. Seketika Haruka pun langsung pergi. Scan berganti, terlihat Nao keluar dari tempat ganti baju. Ryohei yang menunggu Nao pun langsung memberitahukan jika Haruka menyukai Nao. Seketika muka Nao terlihat memerah. Ryohei dengan insting seorang laki-lakinya membujuk Nao agar berkencan dengan Haruka. Bukannya senang mendapatkan kabar dari Ryohei, justru Nao menolaknya karena sebuah alasan. Dan akhirnya Nao pun pergi meninggalkan Ryohei. Saat Nao merenung di kamar mandinya, dirinya teringat saat terjatuh dibantu Haruka. Nao pun mengingat semua saat pertemuan dengan Haruka. Saat mengingat di mana masa lalunya, dirinya mendengar pertengkaran orang tuanya. Nao kecil yang mendengar pertengkaran orang tuanya, seketika dirinya pergi dari rumahnya, serta melampiaskan nafsunya ke Haruka. Terlihat Haruka membawa baju Sora. Saat hendak sampai rumah, terlihat Haruka memanggil Nao. Terlihat Sora melihat HP Haruka yang tertinggal. Di sisi lain terlihat Nao sedang menjahit baju seragam Sora, serta Haruka menyiapkan minuman buat Nao. Baju Sora pun sudah selesai. Haruka yang mengetahuinya langsung berterima kasih. Setelah selesai menjahit, Nao segera berpamitan, tetapi dicegah oleh Haruka. Dan pada sampai akhirnya mereka berdua pun bernostalgia saat melihat gelas yang disuguhkan Haruka.
Seketika Haruka memberikan pujian kepada Nao, serta mengajak Nao untuk bercelepot. Tetapi aksi mereka tidak jadi, karena tiba-tiba Sora masuk ke ruang tamu. Haruka pun menjelaskan kepada Sora. Saat Nao melihatkan baju seragam Sora, tiba-tiba Sora menutup pintunya. Sora yang tidak suka kancing bajunya dipasang oleh Nao, seketika dirinya menjahit ulang baju tersebut. Pagi pun datang, terlihat Sora sedang memakai seragam sekolahnya. Haruka yang melihatnya pun terlihat memujinya. Tetapi Sora terlihat tidak bangga, melainkan tidak ingin dipuji Haruka. Saat di perjalanan ke sekolah, terlihat Ryohei memperkenalkan dirinya ke Sora. Sora yang introvert langsung bersembunyi ke belakang Haruka. Sora-chan, yoroshiku. Scan berpindah. Terlihat Ryohei dan Haruka ke tempat Akira. Terlihat Akira menceritakan tentang keberuntungan. Tetapi Haruka tidak mempercayainya karena dirinya tidak ingin mendengarkannya. Ketika mendengarkan penjelasan Akira, Haruka pun langsung pergi meninggalkan Ryohei dan Akira. Terlihat Haruka sedang ditelepon Ryohei yang akan mengajari Haruka berenang. Dan akhirnya Ryohei pun menutup teleponnya. Haruka pun pergi ke kolam renang sekolah. Ternyata di dalam kolam renang sudah ada Nao. Akhirnya mereka berdua pun langsung berbicara santai. Ternyata mereka berdua dijebak oleh Akira dan Ryohei. Seketika Haruka meminta Nao untuk mengajarinya berenang. Setelah mengajari Haruka berenang, mereka pun langsung pergi ke tempat ganti pakaian. Saat Nao mau ganti pakaian, seketika dirinya kaget saat melihat kardus bergerak sendiri, sehingga membuat Nao berteriak. Haruka yang mendengarnya pun langsung pergi menghampiri Nao. Ternyata yang membuat Nao berteriak karena adanya kucing di dalam kardus, sehingga membuat mereka tertawa bersama. Saat tertawa, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu, yang membuat mereka berdua bergegas bersembunyi. Saat penjaga sekolah pergi, Haruka dan Akira terlihat bersembunyi di dalam kardus. Dan akhirnya mereka berdua tertawa dengan tingkah konyol mereka yang bersembunyi di dalam kardus. Saking keasikan tertawa, mereka tak sadar membuat kardusnya rusak dan membuat mereka terjatuh, sehingga membuat Haruka bisa merasakan buah kembar Nao yang berada di badannya. Terlihat Nao kaget saat mengetahui dirinya berada di atas Haruka dengan gaya yang begitu aduhai. Sehingga Nao mengingat masa kecilnya yang pernah bercocok tanam dengan Haruka dengan gaya yang sama. Seketika Nao menghindar dan meminta maaf kepada Haruka. Dan akhirnya Nao pun menjelaskan di mana masa kecilnya yang menjadi anak broken home. Terlihat Haruka yang mendengar cerita Nao, dirinya tidak membencinya. Seketika Nao kaget saat mendengar penjelasan Haruka. Justru Haruka mengajak Nao untuk melanjutkannya. Akhirnya Nao terlihat senang serta mendapatkan kecupan manis dari Haruka. Di sisi lain, Sora yang berada di dalam kamarnya terlihat sedang menulis di laptopnya. Ternyata Sora menulis, Nao brengsek terus-menerus, sehingga membuat film pun bersambung. Kisah Haruka Sora pun masih berlanjut. Mungkin saya akan membahas episode yang lainnya di video selanjutnya, agar dulur-dulurku mengetahui cerita dari anime ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share. Jika kalian ingin memberikan kritik dan saran, langsung saja di komen. Dan jangan lupa ya dulur-dulurku untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di episode lainnya.